Kami sangat bersyukur Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia sudah bisa memberikan ruang untuk kaum buruh berdiskusi langsung. Ketika dia menjadi anggota pada periode yang lalu, tapi penetapan tersangka dilakukan beberapa hari sesudah Hari Susanto dilantik. Buruh menyambut positif bergabungnya Presiden Buruh Said Iqbal ke pemerintahan. Majelis Etik Ombudsman memberhentikan Heri Susanto dari jabatan Ketua Ombudsman. Amerika Serikat akan mendeklarasikan kemenangan total atas Iran dalam 2 pekan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Buruh menyambut positif bergabungnya Presiden Buruh Said Iqbal ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap aspirasi dan kepentingan pekerja. Berikut laporan Sugandi Afandi selengkapnya. Kami sangat bersyukur Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia sudah bisa memberikan ruang untuk kaum buruh berdiskusi langsung. Dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens. Demi Allah, saya bersumpah. Said Iqbal resmi menjadi penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Buruh menyambut positif dengan bergabungnya Said Iqbal di pemerintahan Kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Organisasi buruh yakni Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Suparno mengatakan kehadiran Said Iqbal menunjukkan kepedulian Presiden Prabowo terhadap nasib buruh. Suparno mengatakan buruh bisa berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo melalui Said Iqbal. Buruh dapat menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo. Bahwa tentang masuknya Bang Iqbal sebagai penasihat khusus Pak Prabowo di bidang ketenagakerjaan itu menunjukkan pemerintah care, pemerintah perhatian terhadap kaum buruh sehingga dianggap perlu bahwa kaum buruh harus punya orang yang bisa merepresentasikan apa yang menjadi aspirasi kaum buruh kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan salah satu pertimbangan Presiden menunjuk Said Iqbal karena rekam jejaknya terhadap perjuangan buruh. Kepala negara berharap dengan keberadaan Said Iqbal, maka komunikasi Presiden dengan buruh akan semakin lancar. Setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai. Dengan adanya Dewan Buruh tersebut bisa kita cari skema yang lain. Oleh karenanya Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk mengangkat salah satu tokoh buruh menjadi penasihat beliau di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Secara esensi yang diharapkan adalah sama, ya, terjadi komunikasi yang jauh lebih cair, jauh lebih intens, tidak birokratis. Di dalam hal, sekali lagi kita memperjuangkan apa yang selama ini diharapkan oleh kawan-kawan buruh, apalagi dalam situasi kondisi ekonomi yang sekarang ini. Adapun Said Iqbal menyampaikan komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh seperti upah, diantaranya adalah melalui revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kita harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut, outsourcing pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus, kalaulah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat. Misal hanya 4 atau 5 jenis pekerjaan penunjang saja. Dan dalam waktu dekat, kami sudah meminta dilakukan revisi Permenaker nomor 7 tahun 2026 ini. Kemudian tentang upah yang layak. Daya beli naik, konsumsi naik. Konsumsi naik, ekonomi akan tumbuh. Karena itu, upah yang layak juga menjadi bagian dari yang dalam waktu dekat ini perlu digali yang dimasukkan dalam RUU Ketenagakerjaan. Seperti diketahui, selain Said Iqbal terdapat Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Muhammad Jumhur Hidayat di Kabinet Merah Putih. Jumhur merupakan Menteri Lingkungan Hidup. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Majelis Etik Ombudsman memutuskan untuk memberhentikan Heri Susanto dari jabatan Ketua Ombudsman. Hana Syarif melaporkan.
Majelis Etik Ombudsman menjatuhkan sanksi berat kepada Ketua Ombudsman Nonaktif Heri Susanto dengan memberhentikannya secara tidak hormat dari jabatannya. Keputusan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera ditindaklanjuti melalui penerbitan keputusan Presiden. Ketua merangkap anggota Majelis Etik Prof. Jimli Ashidik menyampaikan, putusan ini diambil setelah melalui serangkaian pemeriksaan kepada berbagai pihak, baik dari unsur internal maupun eksternal. Sehingga sudah lengkap, termasuk juga kami mengadakan pertemuan khusus dengan Kejaksaan Agung, didampingi Itsus yang menangani kasus tindak pidana yang didugakan dilakukan oleh Heri Susanto ketika dia menjadi anggota pada periode yang lalu, tapi penetapan tersangka dilakukan beberapa hari sesudah Heri Susanto dilantik sebagai. Majelis Etik juga menyebut Heri tidak dapat menjalankan tugas selama 3 bulan berturut-turut karena ditahan oleh Kejaksaan Agung. Hal tersebut membuat Heri tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Ombudsman. Dalam pertimbangannya, Majelis Etik menyatakan Heri terbukti melakukan perbuatan tercela yang mencoreng marwah Ombudsman serta tidak menunjukkan itikat baik dengan menolak meminta maaf maupun mengundurkan diri. Keputusan ini dibacakan oleh anggota Majelis Etik Ombudsman, Partono. Dugaan pelanggaran. 1. Bahwa Heri Susanto diduga melakukan tindakan dan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai utama Ombudsman sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 40 Tahun 2019. 2. Bahwa tindakan Heri Susanto telah menimbulkan krisis kepercayaan publik dan berdampak terhadap muruah serta kredibilitas Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik yang independen. Dan 3. Bahwa dalam perkembangan penanganan perkara pidana, Heri Susanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang prosesnya akan berlangsung lebih dari 3 bulan. Diketahui, Heri dijerat pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5 UU Tipikor, dan pasal 606 KUHP. Heri diduga mengurus masalah perhitungan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari PT TSHI. Perusahaan tersebut kemudian diduga meminta Heri mengatur agar Ombudsman mengoreksi perhitungan PNPB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Gerakan pangan murah yang berlangsung di Kecamatan Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Adam Sutanto. Hari ini kita mengadakan gerakan pangan murah untuk kesekian kalinya di Kecamatan Gantiwarno. Hari ini kita dapat kuota 1.000 liter minyak goreng dari gerakan pangan murah dari Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar gerakan pangan murah di Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Kegiatan yang berlangsung sehari tersebut menyediakan minyak goreng dan juga telur. Camat Gantiwarno, Retno Setianingsih, kepada wartawan mengatakan program gerakan pangan murah merupakan upaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Mengingat sekarang ini harga dolar yang terus naik ini berpengaruh terhadap harga kebutuhan pangan. Demikian Camat Gantiwarno. Saat ini kondisinya harga pangan itu melambung tinggi ya. Kita tahu bersama dolar yang luar biasa berpengaruh pada harga pangan. Tentu saja gerakan ini menjawab keluhan masyarakat. Dengan kenaikan harga ini mudah-mudahan bisa meringankan beban masyarakat. Melalui gerakan pangan murah tersebut, kata Retno Setianingsih, dapat meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami kenaikan harga. Di tempat tersebut disediakan 1.000 liter minyak goreng premium dengan harga Rp17.500 per liternya, sedangkan untuk telur disediakan 150 kg dengan harga Rp24.000 per kilogramnya. Program gerakan pangan murah tersebut cukup mendapatkan respon positif dari masyarakat yang datang di aula Kecamatan Gantiwarno. Di tempat itu, masyarakat harus membawa persyaratan untuk pembelian, yakni dengan menggunakan KTP Jawa Tengah. Setiap pembeli hanya diperbolehkan maksimal 2 liter minyak, sedangkan untuk pembelian telur bebas. Sri Rahayu, salah seorang pembeli, mengaku senang dapat berbelanja di gerakan pangan murah. Harapannya lebih murah bila dibandingkan di pasar ataupun toko. Dalam rangka pasar murah, dapat harga 17.500. Beli minyak goreng, harganya 17.501 liternya. Kalau dibanding di pasar? Kalau di pasar 2324.
harganya. Selisih. Ya, lebih murah di sini. Iya. Senang. Warga lainnya sehari juga merasa senang mendapatkan harga yang murah melalui program tersebut. Harapannya kegiatan semacam itu dapat dilaksanakan kembali di kemudian hari. Program Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Klaten yang merupakan program Provinsi Jawa Tengah tersebut dilaksanakan di 2 tempat masing-masing di Kecamatan Gantiwarno dan Kecamatan Klaten Utara. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Saatnya kita ikuti Info Haji. Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh secara bertahap telah memberangkatkan jemaah haji gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah sejak minggu lalu. Seluruh layanan telah dipersiapkan secara optimal agar proses perpindahan jemaah berlangsung aman, tertib, dan nyaman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh secara bertahap telah memberangkatkan jemaah haji gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah sejak minggu lalu. Fase ini menjadi tahapan akhir pelayanan jemaah di Arab Saudi sebelum kembali ke tanah air melalui Bandara Amir King Abdul Aziz Madinah. Seluruh layanan telah dipersiapkan secara optimal agar proses pemindahan jemaah berlangsung secara aman, tertib, dan nyaman. Tahun ini Kemenhaj menghadirkan peningkatan kualitas layanan di Madinah, termasuk penempatan sebagian jemaah reguler pada hotel dengan akses yang lebih dekat ke Masjid Nabawi. Untuk fase penerangan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai dari jam 7 waktu Arab Saudi hingga terakhir pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Beberapa kloter telah diberangkatkan pantauan tadi dari Makkah ke Madinah, di antara ada kloter JKB 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, dan PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dan selain itu diimbau jemaah haji untuk menjaga paspor dan dokumen perjalanan dengan baik serta tidak memasukkan air jam-jam ke dalam koper, bagasi maupun kabin. Setiap jemaah nanti akan menerima air jam-jam resmi tiba di debarkasi di Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia. Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Pemulangan jemaah haji terus berlangsung, termasuk jemaah haji kloter 10 KJT asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang telah tiba melalui Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati. Informasi selengkapnya disampaikan Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura. Ya, pendengar, proses pemulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati terus berlangsung, termasuk dengan pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Indramayu. Dan hingga Senin 8 Juni 2026 sudah 2 kloter jemaah haji asal Indramayu yang kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Haji Effendi, mengatakan bahwa kloter pertama yakni kloter 1 KJT telah tiba lebih dulu pada tanggal 2 Juni 2026. Sementara kloter kedua yakni kloter 10 KJT telah tiba pada Senin sore 8 Juni 2026. Ia mengatakan bahwa setelah tiba di BIJB Kertajati dan melakukan sejumlah pengecekan termasuk pengecekan kesehatan, jemaah haji langsung diantar menuju pendopo Kabupaten Indramayu, dan setelah tiba di pendopo para jemaah dapat langsung bertemu dan dijemput oleh anggota keluarga masing-masing. Berikut adalah keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Haji Effendi. Jadi kami menjemput langsung ke bandara, langsung ke pendopo, tidak transit dan berkati. Kalau tahun 2025 kami tidak menjemput bandara, cuma menjemputnya ke Embarkasi Indramayu waktu tahun kemarin sih. Sekarang sih langsung ke
Kertajati, bandara, langsung ke pendopo jemput sama keluarganya masing-masing. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Indramayu tahun ini tergabung dalam 9 kloter jemaah haji, 3 kloter masuk gelombang pertama, yakni kloter 1, kloter 10, dan kloter 17, sementara 6 kloter lainnya ini tergabung dalam gelombang kedua, yaitu kloter 21, 30, 31, 36, 38, dan 40 KJT. Dan seluruh jemaah dijadwalkan kembali secara bertahap sesuai jadwal penerbangan dari Arab Saudi. Menurutnya, proses pemulangan jemaah haji Indramayu akan berlangsung hingga 1 Juli 2026 mendatang. Dia berharap seluruh proses kepulangan jemaah berjalan lancar dan seluruh jemaah dapat kembali berkumpul dengan keluarga dengan keadaan sehat. Pemerintah daerah juga bersama petugas haji terus melakukan koordinasi untuk memastikan pelayanan pemulangan berlangsung secara optimal. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke Palembang, proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Selatan melalui debarkasi Palembang berlangsung lancar dan hingga kemarin lebih dari 2.000 jemaah telah kembali ke tanah air setelah menuntaskan ibadah haji di Tanah Suci. Laporan disampaikan Agrani Sihombing dari RRI Palembang. Sebanyak 2.213 jemaah haji asal Sumatera Selatan telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Palembang hingga Senin 8 Juni 2026. Jumlah tersebut bertambah setelah kedatangan 443 jemaah kloter 5 di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Ketua PPIH Debarkasi Palembang, M.Arka Nur Wahidin mengatakan proses pemulangan jemaah berjalan sesuai prosedur. Seluruh jemaah yang tiba menjalani pemeriksaan kesehatan dan dokumen sebelum diberangkatkan ke daerah masing-masing melalui asrama haji Sumatera Selatan. Pada kloter 5 juga terdapat 1 jemaah tanazul atau mutasi masuk dari kloter 7. PPIH mencatat 2 jemaah kloter 5 meninggal dunia di Tanah Suci, yakni Tamrin Zainuddin Zakaria asal Musi Banyuasin dan Budi Prasojo Sonom asal Palembang. Secara keseluruhan hingga saat ini terdapat 6 jemaah asal embarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci, terdiri dari 5 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1 jemaah asal Bangka Belitung. Terdapat beberapa jemaah yang melakukan tanazul atau penyesuaian populasi urusan kesehatan maupun kembali ke daerah asal. Hingga saat ini sudah tercatat ada 6 jemaah haji yang berasal dari embarkasi Palembang itu yang wafat. Terdiri dari Sumsel ada 5 orang dan dari Bangka ada 1 orang. Salah seorang jemaah haji, Peres Nasra, mengaku bersyukur dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Meski harus beradaptasi dengan suhu udara di Arab Saudi yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Pelaksanaan ibadah haji hingga proses kepulangan berjalan lancar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, perjalanan haji berjalan lancar mulai dari persiapan sampai pelaksanaan Arfusna, puncak haji, dan sampai kita kembali dengan selamat sampai ke Palembang. Untuk cuaca memang untuk kita orang Indonesia butuh adaptasi yang yang sangat harus cepat ya beradaptasi karena memang temperatur di sana itu 40 derajat ya minimal ya. Sementara itu sebanyak 442 jemaah haji asal Sumatera Selatan yang tergabung dalam kloter 6 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang hari ini sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. PPIH juga terus mengingatkan jemaah untuk mematuhi ketentuan penerbangan, termasuk larangan membawa air zam-zam di dalam koper, serta batas maksimal bagasi 32 kg. Hingga kini proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Palembang berlangsung aman, tertib dan lancar. Dari debarkasi Palembang, Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung, Agrani Sihombing melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian telah kita ikuti Info Haji. Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan mendeklarasikan kemenangan total atas Iran dalam 2 pekan ke depan. Setelah Iran dan Israel sepakat menghentikan eskalasi konflik yang meningkat dalam beberapa hari terakhir. Meski pertempuran untuk sementara mereda, Iran dan Israel memperingatkan akan melakukan balasan jika kembali menjadi sasaran serangan, sehingga situasi di kawasan masih tetap tegang.
Beralih ke informasi olahraga, Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026 Ahmad Budiarto menilai penyelenggaraan Indonesia Open 2027 menghadapi tantangan lebih besar dan perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan. Indonesia Open 2026 telah sukses terselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta pada 2 hingga 7 Juni lalu. Meski tuan rumah Indonesia gagal menyabet gelar juara, setidaknya Jonathan Christie dari nomor tunggal putra dan Raymond Indra Nicholas Joaquin dari ganda putra keluar sebagai runner-up dalam turnamen berlevel Super 1000 tersebut. Ahmad Budiarto, Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026, mengapresiasi perjuangan tersebut pada jumpa pers pasca turnamen. Ia menilai title juara akan kembali diraih Indonesia dan itu hanyalah masalah waktu saja. Justru ia menekankan bahwa tantangan lebih besar menanti untuk penyelenggaraan turnamen Super 1000 ke depannya. Ia mengatakan perubahan format turnamen Super 1000 yang semula hanya berjalan 6 hari berubah menjadi 11 hari lamanya. Hal tersebut diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Tapi kita tahu bahwa ke depan akan cukup melelahkan karena kalau tidak salah turnamen akan berjalan kurang lebih 11 hari dan mungkin juga standar-standarnya akan naik, tadi disampaikan sedikit oleh Mr. Selvam, ya. Itu menjadi satu tantangan nanti penyelenggara ke depan siapapun nanti yang akan ditunjuk oleh PBSI. Saya kira itu. Hal tersebut juga diamini oleh perwakilan Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF, Selvam Supramaniam, yang menegaskan bahwa perubahan signifikan terjadi pada penggunaan lapangan, total hadiah, dan siaran televisi. Mengenai Super 1000 untuk periode 2027-2030, turnamen selama 11 hari menggunakan 2 lapangan dan semua pertandingan disiarkan di televisi. Itulah salah satu perbedaan utamanya. Semua pertandingan disiarkan langsung, ditayangkan di televisi atau dapat disaksikan melalui siaran televisi. Kami berharap melalui ini lebih banyak penggemar dapat menyaksikan pemain favorit mereka baik secara langsung, tayangan tunda maupun melalui siaran langsung daring. Itulah poin pertama. Kedua, sekali lagi untuk para pemain, hadiah uang tunai akan ditingkatkan. Hadiah uang tunai minimum untuk Super 1000 adalah 2 juta US dollar total hadiah uang tunai. Jadi hari ini Anda melihat para pemenang mendapat lebih dari 100.000 US dollar, tahun depan akan lebih banyak lagi. Selain perubahan format, BWF juga memastikan peningkatan total hadiah untuk turnamen kategori Super 1000 pada periode mendatang. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan manfaat lebih besar bagi para atlet yang berkompetisi. Sulfam turut mengatakan peningkatan hadiah menjadi bagian dari upaya memperkuat daya tarik kompetisi tingkat elit dunia. Ia berharap seluruh penyelenggara mampu memanfaatkan perubahan tersebut untuk menghadirkan turnamen yang semakin berkualitas. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Negeri yang pernah 2 kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026. La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010. Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif. Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul 1 angka dari Ekuador di posisi kedua. Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yakni Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste. Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930. Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia? Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id. Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi.